sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Oh, di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatkan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan sapaan teduh kita pada saat ini, mari kita serahkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih di kesempatan ini. Kami masih bisa bersama-sama untuk bersekutu dalam sapaan teduh kami, untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami dan bimbing kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami dengar, yang menjadi sapaan teduh kami, itu menjadi kekuatan dan semangat yang baru bagi kami, di tengah-tengah kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami di hari ini. Berkati kami dan hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu, tetap Tuhan yang membimbing sehingga firman Tuhan benar-benar dapat kami pahami dan menjadi kekuatan di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkata-katalah sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi renungan kita di sapaan teduh kita kali ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-19. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yosia ketika diangkat menjadi raja Yehuda, pada saat itu masih sangat muda, yaitu berumur 8 tahun, dan dia memerintah 32 tahun lamanya. Raja Yosia adalah raja yang benar. Dia adalah salah satu dari 2 raja yang disebut benar, seperti Daud, dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Satu orang raja sebelum Yosia yang juga mendapatkan kesaksian benar dari penulis kitab raja-raja adalah
Raja Hizkia di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 3. Mereka berdua setia dengan tidak menyimpang sama sekali. Ketika Imam Besar Hilkia menemukan kitab Taurat, Raja Yosia segera berespon dengan sangat benar. Dia langsung berduka cita karena dia sadar keberdosaan dari dirinya dan keberdosaan dari bangsanya, yaitu bangsa Yehuda. Inilah kepekaan yang menjadi tanda kebangunan rohani akan segera terjadi. Pertobatan besar terjadi di Yehuda setelah sang raja sendiri, yaitu Yosia, mengoyakkan pakaiannya, dan pertobatan besar yang sejati tidak terjadi setelah seseorang menyadari keberdosaan bangsanya. Tetapi pertobatan sejati terjadi setelah seseorang menyadari keberdosaannya sendiri dan keberdosaan bangsanya. Pertobatan sejati tidak akan terjadi ketika ada orang-orang yang pandai menuding dosa-dosa orang lain. Pertobatan sejati terjadi karena ada yang menyadari keberdosaannya dan keberdosaan bangsanya. Jika seseorang tidak peka terhadap dosa-dosanya, dari mana dia bisa peka terhadap dosa orang lain? Maka respon dari Yosia adalah dia berduka karena dirinya dan karena bangsanya. Yosia menyadari dia adalah orang yang celaka setelah mendengarkan Taurat dibacakan. Berapa banyak raja Yehuda yang memiliki sifat seperti ini, baik Raja Yehuda, raja maupun Raja Israel, sama-sama sudah keras hati dan tidak lagi memedulikan seruan dari firman Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan Yosia. Yosia berduka cita karena dia menyadari dirinya dan bangsanya sudah begitu dekat dengan murka Tuhan. Hal berikutnya yang dilakukan Yosia adalah bertanya kepada Tuhan tentang apa yang harus dilakukannya. Inilah hal yang kedua yang dilakukan Yosia dengan tepat. Dia mencari perintah Tuhan. Dia tidak mau bertindak sendiri. Dia tidak mau memutuskan sendiri untuk segala tindakan pertobatan yang harus dilakukan. Tidak ada Raja Yehuda yang begitu peka mau mengerti kehendak Tuhan seperti Yosia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di ayat 19 dituliskan bahwa Tuhan telah mendengar dan melihat seruan pertobatan Raja Yosia dan bangsanya, sehingga Tuhan mengurungkan atau menunda niatnya untuk menghukum bangsa Yehuda. Bagian ini membuat kita merenung tentang dua hal. Yang pertama adalah respon kita ketika kita telah mendengarkan firman Tuhan. Yosia bertobat setelah Taurat dibacakan kepada dia, dan reaksi Yosia setelah itulah memastikan hal-hal yang dicatat dalam kitab Taurat tersebut. Bagian ini tidak ada lagi di tengah-tengah Yehuda. Yosia dengan tepat dan dengan segera berespon setelah mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada penundaan, tidak ada sedikit pun perasaan di dalam hatinya yang meremehkan setiap hal yang dia telah dengar. Hal ini yang dapat menjadi perenungan bagi kita adalah Yosia memiliki hati yang tulus menampung umat Tuhan di dalamnya. Setelah mendengar Taurat, reaksi pertobatan Yosia didorong bukan saja oleh dirinya yang tidak merasa layak, tetapi juga
kesadaran dari dirinya bahwa orang-orang di sekitarnya, di seluruh bangsanya, bahkan nenek moyangnya, semua telah bersalah kepada Tuhan. Pertobatan kita ini, pertobatan yang seperti apa? Pertobatan yang hanya secara sementara terlihat begitu baik, ataukah pertobatan yang stabil dari orang yang benar-benar rindu dipimpin oleh firman Tuhan? Pertobatan yang sejati akan selalu memperoleh berkat dari Tuhan, tetapi pertobatan sejati hanyalah sebagian kecil dari pertobatan massal yang terjadi. Itulah sebabnya kita perlu menguji diri kita sendiri. Apakah pertobatan saya dan pertobatan Anda benar-benar pertobatan yang sejati, ataukah hanya pertobatan sebatas ikut saja? Saudara yang terkasih, pertobatan sejati akan mendatangkan berkat dan terlihat di tengah dan tercermin di dalam segala aktivitas tingkah laku kehidupan kita. Pertobatan kita bukan pertobatan yang abal-abal, tapi pertobatan yang sejati, yang mendatangkan damai sukacita bagi diri kita dan sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kebenaran firman-Mu telah kami dengar. Kami belajar dari kisah Raja Yosia yang ketika mendengarkan firman Tuhan, ada pertobatan yang sejati di dalam dirinya, dan dia merespon dengan sangat baik, dan adanya pertobatan yang benar-benar terjadi, dan dia juga bisa memimpin bangsanya, sehingga ada pertobatan secara massal di tengah-tengah Yehuda. Ajari kami ya Tuhan, sehingga kami di dalam pertobatan kami tetap Tuhan yang membimbing kami, tetap Tuhan yang mengajari kami, sehingga kami juga bisa seperti Yosia yang bisa menjaga hati dan pikiran dan tindakan kami, sehingga kami benar-benar dapat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga kami benar-benar dari segala tindakan kehidupan kami mencerminkan bahwa kami benar-benar orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bapa di sorga, di saat ini juga kami berdoa buat jemaat Tuhan di gereja GBKP Runggun Palangkaraya, dan juga di pos PI Pangkalan Bun. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membimbing jemaat Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Ajari dan selalu sertai mereka ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang mereka jalani. Kiranya kekuatan yang daripada Tuhan juga yang memampukan mereka untuk bisa menghadapinya. Bapa, kami berdoa juga buat serayan Tuhan, pendeta, vikaris, pertua diaken, guru KKR, pengurus PJJ dan kategorial. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memberikan tetap semangat yang luar biasa di tengah-tengah mereka melayani Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan sukacita, sehingga pelayanan juga dapat berjalan dengan baik, dan jemaat Tuhan terlayani. Terpuji termulia nama-Mu di tengah-tengah pelayanan serayan Tuhan di GBKP Palangkaraya dan Pangkalan Bun. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat segala aktivitas yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami di hari ini. Ajari kami Tuhan, beri kekuatan dan semangat bagi kami di tengah-tengah pekerjaan, di segala aktivitas yang kami lakukan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai. Terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami juga akan kesalahan dan keberdosaan kami.
sehingga juga kami tetap layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.